Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa peluang Gareth Southgate untuk menjadi manajer permanen Manchester United saat ini masih tergolong kecil. Meski MU sedang aktif mencari pelatih baru untuk musim panas mendatang, klub belum menjadikan mantan pelatih timnas Inggris tersebut sebagai target utama. Menurut Romano, Setan Merah justru memprioritaskan nama lain seperti Thomas Tuchel dan Mauricio Pochettino yang mendapat rekomendasi kuat dari direktur olahraga klub. Dengan kondisi tersebut, Southgate untuk sementara berada di urutan belakang dalam daftar kandidat manajer baru Manchester United. Chelsea memasuki paruh musim dengan situasi yang belum sepenuhnya stabil, baik dari sisi performa maupun manajemen tim. Menjelang bursa transfer Januari, klub mulai menata ulang strategi setelah menunjuk Liam Rossenior sebagai pelatih kepala. Meski awalnya fokus perekrutan diarahkan ke musim panas, laporan menyebut Chelsea siap bergerak lebih cepat jika menemukan pemain yang sesuai. The Blues juga dikabarkan terbuka untuk berkompromi terkait penjualan pemain bertahan demi memperkuat lini belakang. Namun Rossenior menegaskan pendekatan yang hati-hati dan selektif, sembari menekankan pentingnya menilai kondisi skuad sebelum mengambil keputusan transfer. Real Madrid sedang berada dalam periode sulit setelah menelan serangkaian hasil negatif dalam waktu singkat. Kekalahan di final Piala Super Spanyol, pergantian pelatih, hingga tersingkir dari Copa del Rey oleh tim kasta bawah menjadi sorotan besar. Situasi ini terjadi di bawah kepemimpinan baru Alvaro Arbeloa yang baru sehari menangani tim, sehingga tekanan langsung mengarah ke internal klub. Manajemen yang dipimpin Florentino Perez dikabarkan tidak puas dengan kondisi tersebut, namun belum akan mengambil langkah besar dalam waktu dekat. Real Madrid memilih menunda belanja pemain hingga bursa transfer musim panas sambil fokus menstabilkan performa tim dan menjaga peluang di kompetisi yang masih dijalani. Striker Barcelona, Ferran Torres, menegaskan tekadnya untuk terus menambah jumlah gol setelah membantu Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Racing Santander di ajang Copa del Rey. Dalam laga tersebut, Torres mencetak 1 gol yang membuat total koleksi golnya musim ini menjadi 15 gol dari 26 penampilan. Penyerang asal Spanyol itu menyatakan rasa senangnya atas kontribusinya dan merasa termotivasi untuk terus tampil maksimal bagi tim. Torres juga menegaskan akan bekerja lebih keras lagi demi membantu Barcelona meraih kemenangan di setiap laga, serta mendukung pelatih Hansi Flick dalam mencapai target besar dan meraih prestasi spesial hingga akhir musim. Real Madrid mengawali era Alvaro Arbeloa dengan hasil mengecewakan setelah kalah 2-3 dari Albacete dan tersingkir di babak 16 besar Copa del Rey. Laga tersebut menjadi debut Arbeloa yang baru sehari menangani tim utama usai menggantikan Xabi Alonso. Meski kalah, pertandingan itu memberi gambaran awal arah kebijakan sang pelatih, terutama dalam hal personalia. Arbeloa dikabarkan tidak memasukkan Dani Ceballos ke dalam rencana utamanya, terbukti dengan tidak dimainkannya sang gelandang. Sebaliknya, ia justru memberi kepercayaan kepada pemain akademi seperti Jorge Sestero, serta memasukkan Cesar Palacios dan Manuel Angel dari bangku cadangan. Arsenal menunjukkan ambisi besar untuk meraih semua gelar musim ini, dengan berusaha mendatangkan gelandang modalil Ayub Boadi demi memperkuat lini tengah. Boadi, 18 tahun, dikenal sebagai gelandang bertahan serba bisa yang memiliki kemampuan bertahan kuat, kecepatan tinggi, dan visi umpan jarak jauh yang akurat. Lille mematok harga sekitar 43 juta pounds untuk pemain muda ini. Namun, Arsenal siap membayar demi melengkapi skuad Mikel Arteta dan meningkatkan peluang mereka meraih trofi besar musim ini. Kehadiran Boadi diharapkan bisa menambah kedalaman lini tengah sekaligus memberikan energi baru bagi tim. Arsenal memanfaatkan dinamika internal di Real Madrid untuk kembali membidik Arda Güler sebagai proyek jangka panjang klub. Güler yang minim menit bermain di Santiago Bernabeu dikabarkan ingin mendapatkan kesempatan tampil lebih konsisten, meski masih bersedia menunggu perkembangan situasi di Madrid. Mikel Arteta sendiri dikenal sebagai pengagum berat sang pemain, dan klub London ini melihat peluang besar untuk merekrutnya demi memperkuat lini tengah di masa depan. Langkah ini juga menunjukkan strategi Arsenal yang cermat dalam memanfaatkan kondisi klub lain
untuk memperkuat skuad mereka secara jangka panjang, sambil tetap menyiapkan ruang bagi pemain muda berbakat untuk berkembang. Chelsea dikabarkan telah melakukan kontak langsung dengan perwakilan Elliot Anderson dari Nottingham Forest untuk menanyakan kemungkinan transfer pada bursa Januari, sebagai bagian dari pergerakan aktif mereka di pasar musim dingin. Meskipun Anderson juga diminati Manchester City dan sebelumnya sempat condong menerima persyaratan dari klub tersebut, pemain asal Inggris itu dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan Chelsea jika klub London itu datang dengan proposal konkret dan menawarkan proyek yang meyakinkan. Langkah ini menunjukkan keseriusan The Blues dalam memperkuat lini tengah mereka musim ini. Juventus terus berupaya memulangkan Federico Chiesa dari Liverpool pada bursa transfer Januari, meski menghadapi kendala harga tinggi yang dipatok The Reds, yakni 20 juta euro. Liverpool hanya bersedia melepas Chiesa secara permanen, berbeda dengan keinginan Juventus yang ingin meminjam sang pemain terlebih dahulu dengan opsi permanen jika sejumlah syarat terpenuhi. Bianconeri juga tampak enggan memenuhi harga yang diminta, sehingga negosiasi antara kedua klub diperkirakan akan berlangsung lama dan penuh pertimbangan. Upaya ini menunjukkan ambisi Juventus untuk kembali memperkuat lini serang mereka dengan pemain yang sudah berpengalaman di Serie A. Chelsea dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan bek andalan Liverpool, Virgil van Dijk, demi memperkuat lini pertahanan mereka yang sempat tampil inkonsisten. Namun, Liverpool diprediksi enggan melepas pemain bintang mereka, ditambah dengan kontrak panjang dan gaji tinggi Van Dijk yang menjadi hambatan besar. Sementara itu, sang pemain masih fokus pada musim ini bersama Liverpool. Rumor ini telah memicu spekulasi luas di kalangan penggemar dan analis sepak bola, dan jika benar-benar terjadi, transfer ini akan menjadi salah satu yang paling mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir. Manchester United dikabarkan tengah berusaha mendatangkan bek andalan Nottingham Forest, Murilo, pada bursa transfer musim dingin ini. Pemain asal Brazil tersebut dinilai sebagai pilihan ideal untuk memperkuat lini pertahanan setan merah berkat kemampuannya membangun serangan dari belakang serta ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1. Klub sudah memantau perkembangan Murilo sejak awal musim, melihatnya sebagai sosok yang bisa memberikan stabilitas jangka panjang di jantung pertahanan. Namun, Nottingham Forest mematok harga tinggi, sekitar 60 hingga 70 juta pound, karena Murilo masih memiliki kontrak jangka panjang dan klub berada dalam posisi tawar yang kuat. AC Milan dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 4 hingga 5 juta euro untuk merekrut striker muda Partizan Belgrade, Andrej Kostic, pada bursa transfer musim dingin 2026. Penyerang asal Serbia berusia 18 tahun ini dinilai memiliki potensi besar dan dianggap sebagai bagian dari rencana jangka panjang Milan di Serie A. Klub Italia tersebut ingin mendatangkan Kostic secara permanen dan bersaing ketat dengan klub lain yang juga memantau perkembangan pemain muda berbakat ini. Keputusan AC Milan untuk mengejar Kostic menunjukkan ambisi mereka membangun masa depan tim dengan talenta muda yang produktif dan menjanjikan. Inter Milan bergerak cepat untuk merekrut bek muda HNK Hajduk Split, Branimir Mladic, yang disebut sebagai salah satu bek paling menjanjikan di Eropa. Klub Serie A ini telah menyepakati kesepakatan senilai sekitar 5 juta euro dengan Hajduk Split, bersaing ketat dengan klub-klub besar lain seperti Barcelona dan Real Madrid yang juga mengincar pemain muda berbakat ini. Negosiasi dengan pihak pemain kini berada di tahap akhir, dan Inter optimis dapat segera menjadwalkan pemeriksaan medis dalam beberapa hari ke depan. Transfer ini menunjukkan ambisi Nerazzurri untuk membangun masa depan tim dengan talenta muda potensial yang bisa menjadi aset jangka panjang. Juventus dikabarkan siap mengajukan tawaran untuk merekrut bek Bournemouth, Marcos Senesi, yang kontraknya akan habis pada akhir musim, sehingga dapat didapatkan secara gratis. Klub Serie A ini sudah melakukan pendekatan konkret dengan perwakilan Senesi dan bersiap mengirim proposal resmi pada bursa musim panas untuk mengamankan jasanya. Langkah ini menegaskan keseriusan Juventus dalam memperkuat lini belakang tanpa harus mengeluarkan biaya transfer, sekaligus sejalan dengan strategi efisiensi keuangan yang tengah dijalankan klub. Transfer ini diproyeksikan menjadi tambahan penting bagi pertahanan si Nyonya tua musim depan. Nuno Tavares dikabarkan akan hengkang dari Lazio pada Januari ini, setelah kehilangan tempat di starting line-up akibat cedera dan beberapa kesalahan di lini belakang.
Lazio menempatkan bek kiri asal Portugal ini dalam daftar jual, sebelumnya diminati klub seperti Al-Ittihad dan Besiktas, meski negosiasi dengan Besiktas mandek. Kini Borussia Dortmund muncul sebagai peminat baru karena ingin menambah opsi bek sayap kiri, meski belum memulai negosiasi resmi dengan Lazio atau Tavares. Transfer ini bisa menjadi peluang bagi sang pemain untuk mendapatkan menit bermain reguler dan membangkitkan kembali karirnya. Marcus Rashford kembali menjadi sorotan bursa transfer setelah performa impresifnya bersama Barcelona memunculkan minat dari klub-klub elit Eropa, termasuk Paris Saint-Germain dan Atletico Madrid. Rashford saat ini berstatus pinjaman dari Manchester United dan dinilai berhasil menghidupkan kembali karirnya di bawah Hansi Flick. Barcelona sudah membuka komunikasi awal dengan Manchester United untuk transfer permanen, meski kondisi finansial menjadi kendala. Sementara itu, PSG menjejaki kemungkinan pertukaran pemain dengan Bradley Barcola. Di sisi lain, Atletico Madrid memantau situasi Rashford meski belum melakukan pendekatan resmi. Real Madrid dikabarkan menyiapkan langkah besar di bursa transfer dengan membidik Jurgen Klopp sebagai pelatih anyar dan Erling Haaland untuk lini depan. Presiden klub Florentino Perez memiliki ambisi mengembalikan Los Blancos ke puncak performa dengan memadukan filosofi menyerang Klopp dan ketajaman Haaland. Klopp dinilai mampu merestrukturisasi skuad sekaligus membangkitkan mental pemain, sementara Haaland akan menjadi tambahan besar untuk memperkuat serangan bersama Kylian Mbappe. Perez bahkan disebut telah melakukan komunikasi langsung dengan agen Haaland, Rafaela Quimenta, untuk kemungkinan transfer pada musim panas mendatang. Manchester City dikabarkan akan melepas Omar Marmoush pada bursa transfer Januari, dengan Tottenham dan Liverpool menjadi klub yang menunjukkan minat serius. Pemain asal Mesir ini kesulitan menembus skuad inti City setelah absen lama karena membela negaranya di Piala Afrika dan cedera lutut. Meski sempat menunjukkan performa menjanjikan dengan 8 gol dan 1 assist dari 22 penampilan sejak didatangkan dari Eintracht Frankfurt senilai 75 juta euro. Persaingan ketat di lini depan Manchester City membuat peluang bermain Marmoush terbatas, sehingga bursa transfer musim dingin menjadi kesempatan bagi klub lain untuk mengamankan jasanya dan memberinya kesempatan bermain reguler. Manchester City dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Crystal Palace untuk transfer Marc Guehi pada bursa transfer musim dingin 2026 dengan nilai sekitar 20 juta pound. Bek timnas Inggris tersebut telah menyetujui kepindahan ke Etihad Stadium dan diproyeksikan menjadi tambahan penting bagi lini pertahanan The Citizens yang sedang mengalami krisis cedera. Guehi sendiri merupakan kapten sekaligus pemain sentral Crystal Palace. Ia memiliki peran besar dalam kesuksesan The Eagles menjuarai Piala FA usai mengalahkan Manchester City di final musim lalu, serta meraih gelar Community Shield pada awal musim ini. AC Milan kembali menjadi sorotan di bursa transfer setelah Galatasaray dikabarkan tertarik merekrut Yusuf Fofana dan siap mengajukan tawaran besar hingga 30 juta euro termasuk bonus. Meski demikian, peluang transfer tersebut praktis tertutup sejak awal karena sang pemain menolak pindah dan memilih bertahan di San Siro. AC Milan memandang Fofana sebagai bagian penting dari struktur tim dan keseimbangan permainan yang sedang dibangun. Melepasnya di paruh musim dinilai beresiko mengganggu stabilitas tim. Karena itu, Rossoneri bersikap tegas dengan tidak membuka ruang negosiasi lebih lanjut, meski iming-iming finansial cukup besar. Juventus tengah memantau Jean-Philippe Mateta sebagai opsi untuk memperkuat lini depan pada paruh musim, menyusul kebutuhan menambah daya gedor. Penyerang Prancis itu tampil konsisten di Premier League dan menarik minat sejumlah klub elit Eropa. Namun negosiasi berjalan rumit karena Crystal Palace tidak berniat melepas Mateta dan mengajukan opsi tukar guling yang melibatkan Jonathan David. Di sisi lain, Juventus menolak skema tersebut karena menilai David sebagai bagian penting proyek jangka menengah, sehingga pembicaraan menemui jalan buntu dan masa depan Mateta masih belum pasti. Endrick memilih pindah dari Real Madrid ke Lyon dengan status pinjaman demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten di tengah fase sulit karirnya. Keputusan ini langsung membuahkan hasil setelah penyerang Brazil itu mencetak gol penentu kemenangan pada debutnya bersama Lyon.
Meski situasi Real Madrid tengah tidak stabil usai kepergian Xabi Alonso dan memunculkan spekulasi pemanggilan kembali, Endrick menegaskan fokus penuh pada Lyon. Ia merasa proyek klub dan gaya bermain Paulo Fonseca cocok untuk perkembangannya saat ini dan belum memikirkan kepulangan ke Bernabeu.